daerah nggak pernah ada yang kesini, Mas? Ya, nggak pernah. Kalau udah pemilihan mereka ya boro-boro mau datang lagi kan. Oh, jadi datangnya pas lagi nyari suara aja. Kalau dalam dan berbahaya, makanya tadi juga ada motor nyangkut. Jadi orang tua mau tidak mau harus meninggalkan anaknya terlebih dahulu. Setelah menempuh perjalanan cukup mendebarkan di Entikong, melewati sungai dan jalur darat yang masih memprihatinkan. Perjalanan kami lanjutkan kembali menuju Kabupaten Sintang. Tujuan tim Indonesiaku kali ini adalah Desa Jasa yang menjadi desa terdekat dengan perbatasan negara Malaysia. Ada 2 jalur yang biasa digunakan warga untuk menuju ke desa ini. Jalur pertama melalui Kabupaten Sintang dan jalur kedua melalui Desa Balai Karangan yang berada di Kabupaten Sanggau. Kami memutuskan melewati jalur Desa Balai Karangan. 15 menit perjalanan, kami mulai menemui jalan yang tak lagi rata. Aspal jalan terkelupas di sana-sini. Kubangan air di jalan ini memaksa kendaraan kami melaju secara bergantian dengan kendaraan lain. Kubangan seperti ini cukup merepotkan karena terkadang bisa menjebak roda kendaraan yang lewat. Di kubangan lumpur berikutnya, kami pun harus berjalan secara bergantian dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Apa yang sempat saya khawatirkan pun terjadi. Mobil yang berpapasan dengan kami terjebak lumpur. Kami pun turun dari kendaraan mencoba menolong mereka. Beberapa bagian tanah yang kering cukup menyulitkan kendaraan untuk melaju. Namun, syukurlah, mobil akhirnya bisa lepas dari jebakan lumpur. Kini giliran kami. Setelah mempelajari medan, kami pun memutuskan untuk melewati bagian tengah jalan yang cukup kering. Dua sisi ini memang harus pandai-pandai mobil yang melintasnya untuk melihat jalur yang kering untuk dilewati oleh ban. Karena kalau mepet ke samping, bagian belakang mobil akan jatuh ke parit di sebelahnya, itu justru akan lebih menyulitkan. Makanya kita memilih jalur tengah, jadi minimal kalau terjebak seperti tadi, kita masih bisa mendorong, banyak diakalin. Kita lanjut perjalanan berikutnya. Berikutnya, kami harus melalui jalan tanah merah yang sudah dikeraskan. Meski jalan cukup lebar, namun aliran air yang ada di daerah ini membuat tanah mudah terbelah. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, kami pun sampai di Desa Rasau yang menjadi pintu gerbang kami menuju Desa Jasa. Di desa ini, kami harus berganti kendaraan menggunakan motor untuk bisa masuk ke dalam desa. Sampai di sini, persiapan harus rapi. Semua barang bawaan harus terikat sempurna di atas motor. Ini agar saat melaju, barang bawaan tidak jatuh tercecer di medan yang sulit. Dan kini saatnya kami memacu kendaraan roda 2 kami. Jalur dari Desa Rasau menuju Desa Jasa sebenarnya cukup untuk dilalui kendaraan roda 4. Namun, medan jalan berlumpur yang sangat parah sangat menyulitkan kendaraan kami untuk melewatinya. Saat melalui jalur ini, pengemudi pun harus berhati-hati menjaga laju roda di jalanan kering yang terbelah. Karena bila tidak, roda akan tergelincir dan membuat kami terjatuh. Jalur menanjak dan turunan curam membuat kami makin waspada.
Beberapa titik jalan berlumpur yang sangat parah mengharuskan para penumpang turun dan berjalan kaki untuk melewatinya. Hal ini dilakukan agar para pengemudi lebih mudah mengendari motor mereka melewati jebakan lumpur. Para orang tua biasanya menurunkan terlebih dahulu buah hati mereka sebelum melintasi kubangan ini demi selamatnya anak-anak mereka. Kan Papa nyebrangin motor dulu, ada ditinggal, suka takut nggak? Kok ya saya? Hmm? Enggak. Oh enggak, udah biasa ya? Kan sering seperti itu Mas ya? Ya. Oh, memang salah satu pilihannya karena terlalu dalam dan berbahaya, makanya tadi juga ada motor nyangkut, jadi orang tua mau tidak mau harus meninggalkan anaknya terlebih dahulu. Di seberang, mereka menyeberangi kendaraan mereka baru menjemput anaknya lagi. Jadi yuk, Papa yuk. Bila musim penghujan tiba, tidak sedikit warga yang harus menginap di jalan. Tidak sedikit pula yang terpaksa meninggalkan kendaraan mereka karena kondisi jalan yang sangat parah. Selain jalan tanah, wilayah ini juga didominasi oleh batuan cadas di sepanjang jalan menuju desa. Tak sedikit warga yang terluka karena jatuh dan terbentur saat melintasi jalan di daerah ini. Di sini pemerintah daerah nggak pernah ada yang kesini Mas? Ya, tidak pernah kok. Daerah ketika naik ke sini mereka waktu pemilihan, mau pemilihan. Kalau udah pemilihan mereka ya boro-boro mau datang ke kita. Oh jadi datangnya pas lagi nyari suara aja? Iya. Begitu sudah terpilih lupa? Iya. Keberadaan Tugu Garuda Pancasila menjadi tanda bahwa tujuan kami semakin dekat. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dari Desa Rasau, akhirnya kami pun sampai di Desa Jasa. Menurut tetua desa, Desa Jasa dahulu merupakan bagian dari Desa Wakampuh. Namun, ketika terjadi Perang Dwikora antara Indonesia dengan negara Malaysia pada tahun 1970-an, petugas TNI memindahkan sebagian warga desa untuk pindah dan menempati wilayah ini. Wilayah ini adalah gerbang keluar masuknya manusia dan berbagai kebutuhan masyarakat dari negara Malaysia. Tak heran bila jalur lalu lintas masyarakat untuk belanja dan menjual hasil kebun mereka ke negara Malaysia juga menjadi jalur tikus para tenaga kerja Indonesia yang melarikan diri dari majikan mereka. Tercatat, hingga bulan Maret tahun 2016, ada 8 orang tenaga kerja Indonesia yang melarikan diri melalui jalur ini. Pelarian itu masih terekam jelas di ingatan Yusan, seorang mantan tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang melarikan diri menuju desa ini. Berapa lama saat itu di Malaysia Pak? 9 bulan aku di Malaysia. 9 bulan di Malaysia. Apa yang dilakukan di sana? Bekerja sebagai? Saya bekerja ini sawit. Sawit. Ya, kerja kelapa sawit. Udah itu kalau mandor itu pulang aku ganti dia jadi mandor. Oh, jadi menggantikan mandornya. Iya. Berarti setelah shift mandor habis, Bapak jadi mandornya. Ya, tapi uangnya tidak aku terima. Oh. Ya, hanya kerja begitu saja. Jadi udahlah aku ambil keputusan pulang usaha di tempat diri sendiri. Biasanya, para tenaga kerja Indonesia ini masuk ke negara Malaysia secara legal. Namun, setelah mulai bekerja, seluruh surat dan paspor mereka ditahan oleh sang majikan. Hal inilah yang membuat mereka memutuskan untuk melarikan diri melalui jalur ini. Jalan tikusnya ada 3. Ada 3. Satu Nangabayan, satu Wakspan, satu Jasa ini. Tapi kami waktu itu memilih yang Wakspan. Karena?
karena dekat, itu hanya 3 jam. Oh, lebih Ya dekat. 2 jam perjalanan. Kalau yang lainnya itu? Ya, itu ada yang 3 jam, ada yang lebih dari 3 jam. Oh. Tanjakan tinggi begini semua. Kalau yang Jasa ini tanah rata terus sampai di Jasa. Tenaga kerja Indonesia yang berhasil kabur dari negara Malaysia biasanya memutuskan untuk langsung pulang ke kampung halaman mereka. Namun tidak dengan Yusan. Keinginannya untuk hidup mandiri membuat ia memutuskan dan menetap di desa ini. Kenapa tidak memutuskan untuk kembali ke NTT, Pak, ketika pulang ke Indonesia? Saya mau pulang. Ada banyak yang ajak aku pulang ke NTT. Aku tidak mau. Di sana kita berusaha, di sini kita berusaha. Kalau kita tidak berusaha, yang jelas tidak dapat. Kalau kita mau bekerja, yang jelas dapat. Pemikiran aku begitu. Jadi aku langsung memutuskan, ya bekerja keras itulah. Jadi model kita. Betul. Melalui tanaman lada inilah Yusan menggantungkan hidupnya. Tanah desa yang subur sangat cocok ditanami lada. Di sini, sebagian besar warga desa memang menggantungkan hidup mereka dari tanaman ini. Posisi ladang yang berada di lereng bukit cukup menyulitkan kami untuk memanen lada. Bahkan, saya harus terjatuh karena posisi tanah yang miring dan licin. Beda ini kan yang belum disuling nih agak pahit-pahit. Agak pahit-pahit. Karena banyak asapnya.